Latar belakang dari pemateri ini, beliau adalah Dr. Nia Fitriani Kertawijaya. Beliau ini lahir di Jakarta dan saat ini sedang bertugas di Wisma Atlet. Ini mengenai kontaknya jika memang ingin berhubungan langsung dengan Dr. Nia. Nah, lalu next. Nah, ini mengenai pendidikan formalnya, beliau besar di Rangkas Belitung, lalu untuk perguruan tingginya beliau lulusan dokter dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan beliau adalah dokter yang sangat berprestasi. Boleh next. Nah, ini mengenai prestasi-prestasi beliau. Beliau merupakan juara 1 pidato bahasa Inggris ke Provinsi Banten pada tahun 2009, lalu beliau juga sangat berbakat, yaitu beliau pernah menjuarai lalu next boleh di ini kan, beliau juga ada di prestasi di bidang olimpiade, pokoknya sangat berprestasi, sangat keren. Boleh di next. Nah, ini untuk pengalaman kerjanya, beliau juga merupakan Wakil Ketua Penyelenggara Rapat Koordinasi Nasional Kedokteran di Indonesia pada tahun 2014, lalu juga sebagai Ketua PSDM. Jadi pada saat kuliahnya, beliau juga Ketua Bidang Kesehatan di Isban Foundation ini. Sangat menarik sekali kan pengalaman beliau bekerja. Boleh di next lagi. Nah, langsung saja mengenai profil pemateri tadi sudah selesai. Kita lanjut ke materi atau acara intinya, yaitu pembahasan mengenai persiapan era new normal ini. Nah, lanjut kepada Dr. Nia. Nah, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Sebelumnya terima kasih telah mempersilahkan saya untuk mengisi acara webinar kita malam ini. Di sini kita temanya ngobrol santai aja ya. Jadi kita sedikit ataupun banyaknya membahas mengenai apa sih yang harus kita siapkan dan bagaimana langkah kita ke depannya dalam menghadapi new normal di era pandemi COVID-19 ini. Oke, untuk mempersingkat waktunya, kita langsung aja ke materi. Materinya masuk ya? Masuk, dokter. Oke, ada ya. Oke, santai aja. Kita coba bahas mengenai kesiapan kita menghadapi era new normal kali ini, di mana yang kita tahu adalah new normal ini memang basicnya dalam upaya kita untuk memerangi dari progres COVID-19. Dan kita tahu bahwa COVID-19 ini memang sudah menjadi global pandemic untuk dunia sejak awal tahun 2020. Latar belakangnya bagaimana sih COVID-19 itu sendiri? Pertama memang ditemukannya di Wuhan, China pada tahun 2019 akhir, yaitu sekitar bulan Desember. Dan saat itu memang saat dinyatakan bahwa virus ini itu merebak dari China lalu ke negara tetangganya, pihak WHO pun langsung mengkonfirmasi bahwa penyebabnya itu adalah jenis coronavirus atau kita bisa sebut spesifiknya adalah SARS-CoV-2, di mana pada tahun 2020 di bulan Januari ini WHO pun menyatakan SARS-CoV-2 ini menjadi outbreak atau menjadi kejadian luar biasa yang
spesifik mengarah pada ditemukannya diagnosis baru itu COVID-19. Dan diresmikan oleh penyakit ini diberi nama COVID-19 itu sekitar tahun 2020 pada bulan Februari. Dan pada bulan Maret 2020 WHO juga menyatakan 19 ini sudah menjadi global pandemic di berbagai negara. Oke. Untuk COVID-19 ini memang kita pasti sudah penyakit ini, cuman coba kita recall lagi aja gitu, jauh mana pemahaman kita mengenai COVID-19, di mana COVID-19 ini singkatan dari coronavirus ID disease adalah SARS-CoV-2, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Virus ini partikelnya sangat kecil dan sangat mudah menyebar melalui droplet dan juga sangat COVID-19 itu sendiri. Untuk epidemiologinya, tercatat menurut WHO sudah lebih dari 216 negara terjangkit penyakit COVID-19 ini. Lalu penyakit ini juga menyerang semua jenis kelamin, baik perempuan ataupun laki-laki, semua usia dari mulai balita, remaja, dewasa, bahkan terutama meningkat pada pemilih komorbid. Nah, pemilih komorbid ini maksudnya adalah orang-orang dengan penyakit penyerta seperti orang yang memiliki tekanan darah tinggi, atau misalkan orang yang mempunyai penyakit kencing manis, punya penyakit jantung, mudah terpapar oleh virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini. Nah, transmisinya lewat apa? Transmisi ini penularannya lewat apa maksudnya? Itu lewat droplet. Droplet ini kita artikan sebagai percikan. Percikannya itu bisa berupa dari batuk atau mungkin bersin seseorang yang terdiagnosis. Percikannya itu sendiri bisa langsung terkena ke kita secara terhirup, atau mungkin kita menyentuh benda yang ditempeli oleh percikan tersebut. Misalkan ada orang batuk atau bersin, nah lalu percikannya itu nempel ke meja, mejanya itu kita sentuh dengan tangan kita menyentuh daerah wajah kita. Nah, sudahlah pasti risiko peningkatan COVID itu terpapar ke kitanya banyak. Nah, selain itu juga bisa itu langsung terhirup oleh kita, itu pun bisa langsung menjadi jalur transmisi dari penyakit COVID. Yang kedua ini yang kita dengar akhir-akhir ini adalah terdapat transmisi dari virus yang menyebabkan COVID-19 ini melalui airborne atau udara. Namun di sini masih tanda tanya. Sebentar. Oke, di sini airborne ini masih tanda tanya karena penyakit ini, virus ini yang menyebabkan penyakit ini itu masih diteliti apakah memang benar bisa langsung tanpa percikan. Artinya saat seorang itu terdiagnosis dengan penyakit mengeluarkan karbon dioksida atau mengeluarkan secara dari saluran pernafasannya, akan langsung mengaplikasikan virus itu di udara dan terhirup oleh kita lebih besar lagi. Namun ini masih dipertanyakan, meskipun memang ada beberapa keadaan yang menunjukkan atau penelitian yang menunjukkan bahwa kasus penyebaran transmisi dari COVID-19 ini bisa melalui udara. Karena sejauh ini memang dicetuskannya melalui airborne itu biasanya karena ada tindakan yang mengacu pada aerosol. Artinya aerosol ini tuh partikel yang isinya itu virus COVID itu sendiri. Tapi partikel ini bisa nempel di udara kalau adanya sebuah pencetus tindakan medis, misalkan seperti intubasi atau misalkan seperti nah, karena tingkat penularannya lebih tinggi saat adanya pencetus tindakan aerosol tersebut, maka kemungkinan bisa tersebar oleh airborne. Namun di sisi lain juga ada penelitian bahwa ternyata virus ini itu bisa menyebar tanpa harus ada tindakan yang menunjang si aerosol tadi. Jadi ini masih diperbincangkan. Artinya jika memang ada penelitian yang membuktikan bahwa virus ini bisa menyebar tanpa harus lewat percikan, artinya lewat udara seperti biasa kita sehari-hari, kepedulian kita untuk menjaga diri kita dari paparan dari virus tersebut harus lebih ketat lagi. Nah, untuk klinisnya ini memang secara klinis ada beberapa orang yang menampakkan gejala klinisnya. Ada beberapa orang juga yang klinis ini ada, bahkan ada juga yang semuanya ada. Jadi bervariasi lah istilahnya. Nah, klinisnya apa saja? Ada demam, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, batuk, gangguan pernafasan, dan bahkan gangguan gastrointestinal atau gangguan saluran pencernaan ya, dengan kata lain. Ini bervariasi dan ini juga menunjukkan tingkat keparahan
orang tersebut. Jadi untuk gejala klinis, meskipun ada orang yang terdiagnosis COVID-19, belum tentu dia memiliki gejala klinis saat dia datang ke rumah sakit. Gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan dalam penata laksanaan pada COVID-19. Nah, penata belum ada terapeutik yang pasti dapat menyembuhkan penyakit COVID-19 ini. Dan selain dari terapi yang bisa digunakan saat rawat jalan atau perawat inap, untuk vaksinnya itu sendiri sampai sekarang belum ditemukan. Tapi masih diusahakan untuk terciptanya vaksin tersebut. Ya, berarti dengan cara memutus rantai COVID-19 ini adalah dengan pencegahan dari diri kita sendiri agar sebisa mungkin tidak terpapar dari COVID-19 ini kan. Karena kan obatnya aja belum ada yang pasti gitu. Jadi apalagi vaksin juga belum ada. Jadi mau nggak mau emang usaha dari diri kita sendiri, memang kita harus nanti jadi sakit dan obatnya juga kan belum jelas. Jadi bisa lebih worry gitu kita untuk COVID-19 ini. Untuk pencegahannya sendiri, memang pencegahan dari COVID-19 ini banyak banget protokolnya. Namun saya bilang banyak banget itu karena mungkin orang-orang mikirnya kayak, aduh ribet ya untuk pencegahannya tuh kok nggak bisa apa kayak kita hidup biasa aja gitu ya sehari-hari yang keluar tanpa masker atau misalkan kita apa-apa tuh cuci tangan paling cuman biasanya kalau mau makan atau sudah makan aja atau misalkan mungkin kalian itu bisa batuk atau bersin sembarangan depan orang. Nah, tapi dengan penerapan protokol ini diharapkan memang pemutusan rantai COVID-19 ini dapat teratasi dengan baik. Oke. Oke, nah untuk definisi operasionalnya ini kita menggolongkan orang-orang dengan COVID-19 ini itu berbagai macam kelompok. Nah ini untuk revisi yang terbaru, di mana revisi ini tuh tentang bagaimana sih kita mengelompokkan orang-orang yang punya penyakit COVID-19 ini. Apakah memang dia termasuk kasus yang suspek, apakah dia termasuk kasus probable, atau kasus terkonfirmasi. Nah ini merupakan revisi yang terbaru dari Kementerian Kesehatan. Mungkin ada beberapa dari infonya atau mungkin beberapa infonya. Jadi kita bareng-bareng sama-sama kaji karena ini ada sebenarnya nggak berbeda jauh dengan ODP, PDP ataupun OTG yang biasa kita dengar ya. Cuman perbedaan tata namanya aja gitu. Kalau kasus suspek sendiri memang syaratnya itu adalah salah satu dari 3 kriteria ini. Atau pertama orang dengan ISPA dan pada 4 artinya ada orang dengan penyakit dengan riwayat penyakit ISPA dan juga dia selama 14 hari terakhir itu ada riwayat perjalanan dari lokasi transmisi lokal, artinya lokasi yang diduga menjadi penyebaran COVID-19. Lalu yang kedua, adanya orang dengan ISPA dan kontak dengan kasus terkonfirmasi. Udah mau orangnya ISPA, punya gejala ISPA, dia juga ada kontak erat dengan orang yang sudah terkonfirmasi COVID-19 ini. Jadi itu juga bisa kita kategorikan dengan kasus suspek, orang dengan kasus suspek. Nah yang ketiga, itu orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Artinya jika ada orang dengan penyakit ISPA berat atau pneumonia berat, misalkan dia saturasinya di bawah 90% atau dia juga ada batuk, demam, terus ada flu. Nah, itu juga bisa kita kategorikan dengan kasus suspek. Nah, selanjutnya adalah kasus probable. Orang seperti apa yang disebut kasus probable, yaitu kasus dengan ISPA berat atau ARDS, atau dia yang meninggal yang memiliki gambaran klinis yang meyakinkan namun belum ada hasil swab PCR. Nah, swab PCR itu merupakan sebuah pemeriksaan yang diagnosis dari COVID-19 ini. Jadi dengan kata lain, orang dengan COVID-19 ini bisa dinyatakan memang dia konfirmasi COVID-19 jika hasil swab PCR-nya positif. Ya, tentunya kalian sudah sering dengar lah ya pemeriksaan swab ataupun PCR lah, dengan kata lain itu untuk mendiagnosis terkena COVID-19 atau tidak. Oke. Lanjut, ini kasus terkonfirmasi, di mana kalau kasus terkonfirmasi ini adalah kasus PCR-nya. Jadi orang yang sudah di swab dan hasilnya positif PCR-nya itu kita kategorikan dengan kasus terkonfirmasi. Nah, kasus terkonfirmasi ini dibagi dua, ada yang dengan gejala, ada yang tanpa gejala. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa
tidak semua orang yang didiagnosis COVID-19 ini bisa menampilkan gejalanya. Karena ada juga beberapa orang yang bahkan keluhan apapun, namun hasil swabnya itu positif dan tidak ada gejala. Nah, selain itu, pemerintah pun sekarang mengkategorikan BPJS operasional itu berdasarkan kontak eratnya, pelaku perjalanannya, discharge-nya, selesai isolasinya, dan kematiannya. Kontak erat ini artinya disematkan kepada orang yang memang terdeteksi setelah melakukan kontak erat atau komunikasi atau mungkin hubungan tatap muka, mungkin saling bersentuhan dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19. Lalu untuk pelaku perjalanan orang yang memang dia ada riwayat perjalanan dari daerah yang diduga menjadi epidemiologinya COVID-19. Lalu untuk diskredit ini adalah untuk orang yang setelah melakukan perawatan lalu di swab lagi hasilnya negatif 2 kali, nah dia diketentukan dengan kategori tersebut. Atau misalkan orang yang misalkan dia punya gejala, namun dia isolasi swab, tapi setelah 10 hari dilakukan swab, dia negatif hasilnya, nah itu juga bisa dimasukkan ke discard. Isolasi ini adalah orang yang dengan benua-benua, Afrika, Amerika, Europe, ataupun dengan Asia. Nah ini terlihatnya memang semuanya ini meskipun peningkatannya tidak langsung meningkat, tapi grafiknya itu melandainya, ada yang melandai tapi tetap meningkat. Ada yang memang dari awal sudah konsisten meningkat. Ada juga yang pergerakannya memang lambat untuk peningkatannya. Tapi secara tidak langsung WHO itu melihat kasus COVID-19 ini bukan tidak bisa terkendali, tapi belum maksimal terkendali meskipun sudah dilakukan beberapa kebijakan-kebijakan di setiap negara di belahan dunia. Nah, untuk di Asia sendiri ini memang terdapat banyak kasus kematian dan juga kasus yang terkonfirmasi COVID. Nah, untuk Indonesia sendiri sampai tanggal 15 Juli 2020 tadi saya update bahwa di Indonesia ini memang penyebarannya merata di seluruh provinsi, namun di Jakarta, kota Jakarta dan di kota Surabaya 80.094 jiwa, dan juga untuk yang dalam perawatan sekitar 37.047 jiwa, dan kasus yang dinyatakan sembuh ada sekitar 39.050 dan yang meninggal sebanyak 3.757. Nah, untuk kasus orang dalam pemantauannya itu sendiri berbeda dengan kasus dengan pasien dalam pengawal. Mungkin ada yang lupa, takutnya ada yang mungkin keliru perihal orang dalam pemantauan ataupun pasien dalam pengawasan, di mana orang dalam pemantauan ini memang orang yang belum ada hasil PCR positifnya atau hasil positifnya, namun dia dengan penyakit COVID-19 ini. Berbeda dengan pasien dalam pengawasan, kalau pasien dalam pengawasan hubungan atau kontak dengan orang yang terkonfirmasi dengan penyakit COVID-19 ini. Berbeda dengan pasien dalam pengawasan, kalau pasien dalam pengawasan itu dia orang yang punya gejala, dia juga kontak dengan orang yang konfirmasi COVID atau konfirmasi COVID-19, dan juga dia memiliki hasil swab yang positif. Nah, untuk di Indonesia sendiri angka T itu sebesar 13.439, dan angka ini semakin hari semakin meningkat dan juga penyebarannya pun semakin jelas terlihat lewat grafik ini ya. Nah, ini grafik dari kasus meninggal, sembuh, dan kasus terkonfirmasi pada masyarakat di Indonesia. Jadi grafiknya terus meningkat, baik kasus meninggal, sembuh, ataupun konfirmasi. Meskipun meninggal ini sebenarnya tidak begitu spesifik ya, untuk yang tidak begitu besar presentasinya, namun bisa menjadi acuan kita untuk lebih prepare dan meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Nah, untuk dampak COVID-19 ini apa sih? Jelas dampaknya ini sangat besar pada kerentanan sosial ya, baik di Indonesia ataupun di negara lain. Makanya untuk COVID-19 ini menjadi kesalahan global yang harus sama-sama dihadapi secara menyeluruh. Artinya dampak COVID-19 ini tidak hanya personality bermasalah terhadap orang-orang tertentu, namun memang untuk menghadapinya itu perlu dengan kerjasama yang baik, entah itu dari pemerintahnya ataupun dari masyarakatnya itu sendiri, karena kerentanan sosial ini memang yang paling dikhawatirkan pengaruh besar terhadap ketahanan masyarakat itu sendiri dalam pengelolaan
sumber daya atau mungkin kesehatannya ataupun mungkin pendidikannya selama pandemi COVID-19 ini. Dari kesehatannya mungkin ya jelas COVID-19 ini sudah banyak terkonfirmasi, banyak yang meninggal dunia atau mungkin banyak yang penyakit komorbid yang sudah saya jelaskan tadi menjadi perburukan keadaannya atau mungkin menjadi sistem kesehatan di Indonesia pun banyak berubah alurnya. Nah, itu juga dampak dari COVID-19. Nah, untuk dari ekonomi sendiri, itu yang paling utama, yang paling dikhawatirkan adalah melonjaknya status ekonomi, maksudnya lebih ke arah dampaknya itu adalah merosotnya ekonomi dalam jenjang negara yang berkembang. Karena Indonesia termasuk negara yang berkembang, artinya pengelolaan ekonomi ini bagaimana masyarakat itu sendiri mengaplikasikan dirinya untuk ikut serta dalam kenaikan ekonomi ini. Kalau misalkan dampak COVID-19 ini membuat kerentanan sosial di masyarakat itu tinggi, artinya sumber berdampak menjadi negatif, artinya lebih kepada masyarakat itu sendiri bisa jadi ekonominya ambruk, atau dalam kata lain bangsa pun entah income-nya ataupun outcome ke negara-negara yang lain ataupun ke masyarakatnya itu sendiri terlebih dahulu lah itu sangat terganggu. Oke, lanjut ke pendidikannya. Jelas ke pendidikan pun alur pendidikan menjadi sedikit berubah ya. Mungkin kalian merasakan di sini ada yang mungkin ujiannya jadi diundur, atau mungkin misalkan kalian juga merasa kayak step by step untuk jenjang pendidikannya juga jadi mundur, atau mungkin kalian juga yang biasanya ke sekolah jadi nggak ke sekolah, maksudnya dengan kata lain ya daring, jadi kayak banyaklah perubahan dari segi ekonomi ataupun kesehatan ataupun pendidikan. Nah, untuk itu dampak COVID-19 ini sangatlah menjadi acuan penting untuk kita bisa menatap masa depan tuh bagaimana caranya agar kerentanan sosial ini tidak hari kemarin, karena jauh ini memang di Indonesia itu sendiri untuk kerentanan sosial ini sudah mulai terlihat jelas ya di masyarakat, apalagi dengan banyaknya PHK ataupun mungkin orang-orang yang punya pekerjaan di lapangan jadi terhambat, kan sehari-harinya pun juga jadi terhambat. Nah, itu juga perlu menjadi sebuah bidikan untuk kita memikirkan bagaimana caranya mengatasi dampak dari COVID-19 ini. Oke. Nah, Indonesia dalam menghadapi COVID-19 ini, saat Indonesia terkonfirmasi COVID-19, maksudnya ada orang yang dinyatakan warga negara Indonesia itu terkonfirmasi COVID-19, Indonesia pun pasti tidak hanya tinggal diam, mereka pun pasti pemerintah di atas kita tuh juga banyak yang langsung memikirkan langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi kondisi COVID-19 ini. Masalahnya kan ini jadi pandemi global kan, jadi jangan sampai Indonesia ini misalnya memperburuk keadaan dengan terkonfirmnya COVID-19 di Indonesia. Sebenarnya di dunia ini banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh beberapa macam negara di luar sana untuk memerangi COVID-19 ini. Namun di Indonesia sendiri, langkah yang diambil pemerintah ini memang berupa PSBB. Sebenarnya kita sudah tahu kan, PSBB ini di mana pemerintah Indonesia mengupayakan bagaimanapun caranya ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat itu tetap berjalan, namun tetap diiringi dengan keterbatasan gerak. Keterbatasan gerak di sini itu maksudnya adalah agar tidak terlalu banyak resiko transmisi dari COVID-19 dari SARS-CoV-2 atau yang menyebabkan COVID-19 tersebut. Makanya Indonesia menyarankan untuk melakukan PSBB. Nah, untuk PSBB itu sendiri memang aturannya setiap perwilayah pemerintahan ya, maksudnya provinsi mana gitu. Nanti dia akan mengajukan dulu apakah wilayah saya ini layak untuk di PSBB atau wilayah saya ini masih bisa untuk tidak menerapkan PSBB, dan itu memang sudah ada peraturannya di Kementerian Kesehatan. Nah, PSBB ini juga cukup berjalan ya di Jakarta sejak 10 April 2020. Cukup banyak sistem-sistem yang berubah, seperti mungkin yang biasanya kita naik mobil dalam mobil rame-rame, atau mungkin misalkan kita naik kereta bisa penuh-penuhan, dan sekarang kan waktu PSBB kemarin kan PSBB di kehidupan sehari-hari. Selain itu juga ya seperti kita sekolah dari rumah, online, terus WFH juga. Jadi ya itu memang salah satu langkah pemerintah untuk
bisa menerapkan jarak antara setiap masyarakat agar proses transmisinya itu tidak terlalu tinggi. Dan itu ya Indonesia juga menyiapkan seperti mengalokasikan seperti isolasi mandiri atau karantina mandiri atau karantina umum. Jadi memang Indonesia juga tidak diam saja gitu. Memang sudah berusaha memikirkan bagaimana langkah yang terbaik untuk meminimalisir COVID-19 ini tidak naik kurvanya. Nah, namun saat PSBB ya kita realistis aja ya, memang masyarakat Indonesia ini tidak semuanya patuh terhadap PSBB. Ya meskipun sudah diatur sedemikian baik oleh pemerintah untuk penerapannya, tapi kan kita tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia yang luas ini masyarakatnya pun berbagai macam ragam pemikiran dan tidak semuanya patuh terhadap PSBB, tetap melanggar protokol di PSBB, dan itu pun terbukti saat penggambaran grafik new normal saat tanggal 15 hari ini yang tadi saya sudah jelaskan ke kalian. Untuk itu mungkin perlu pemikiran lanjut dari pemerintah bagaimana caranya agar Indonesia ini tetap berjalan masyarakatnya kehidupannya seperti biasa, namun tidak menjadikan COVID-19 ini semakin meningkat kurvanya. Untuk itu Indonesia memilih langkah normal yang sekarang kita lagi jalani. New normal itu apa sih? Jadi sebelum kita bisa mengaplikasikan new normal di kehidupan kita itu ya kita tahu dulu, kita kenalan dulu, kita harus mengerti apa new normal itu. Konsep new normal itu apa sih? Sama mengenal adaptasi new normal dan juga lebih legowo lah istilahnya untuk mengaplikasikan untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera memenangi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Oke, kita bahas new normal itu sendiri. Perubahan perilaku ya. Perubahan perilakunya ini seperti apa? Artinya kita itu beradaptasi dalam aktivitas normal kita sehari-hari seperti biasa. Namun ada perubahan yang kita lakukan dengan saat pandemi itu belum terjadi. Nah, sesuai apa perubahan perilakunya? Itu sesuai protokol kesehatan. Untuk apa? Untuk bisa memenangi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Agar rakyat-rakyat Indonesia ini kesehatannya pun tidak terpuruk, namun dia tetap beraktivitas normal sesuai kegiatannya masing-masing seperti biasa, dan diiringi dengan perubahan perilaku yang ada di protokol kesehatan. Tuh. Nah, kenapa gitu? Ya, tadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa memang pentingnya adaptasi di sini itu adalah karena dari segi penyakit COVID-19-nya ini belum ada jalan keluar yang pasti dapat mencegah rakyat tersebut untuk tidak terpapar virus corona ini. Dan juga kita lihat risiko penularannya masih tinggi di Indonesia dengan melihat grafik setiap harinya semakin orang terbebas dari COVID-19. Mau dia usianya muda, tua, ataupun dia laki-laki, perempuan, karena itu tadi risiko penularannya masih tinggi dan semakin hari itu semakin meningkat gitu pasien. Maka dari itu pemerintah memutar otak untuk bagaimana caranya, sepertinya PSBB ini tidak menyelamatkan ya, bukan tidak menyelamatkan, tidak meminimalisir resiko peningkatan dari si COVID-19 ini. Maka dibuatlah kebijakan untuk pindah saat kita kemarin PSBB sebelum new normal ini memang kasus COVID-19 itu meningkat, PHK meningkat, dan kemiskinan itu meningkat kan, karena PSBB itu kan istilahnya kayak kita tuh terpaus lah gitu, pekerjaan kita terpaus keluar ya. Kalau syukur-syukur kalau ada orang yang bekerja bisa harus di lapangan gitu, dan mereka nggak dapat uang, nggak bisa mencukupi keluarganya. Nah itu pun sangat rentan terhadap peningkatan alur kemiskinan di Indonesia. Nah selain itu pertumbuhan ekonomi pun terlihat menurun. Jadi kebijakan pemerintah ini harus ada perubahan sistem dari pemutusan perantaian COVID-19 dengan menerapkan new normal. Harapannya apa? Saat dilakukan new normal, artinya pergerakan kita, aktivitas kita bisa seperti biasanya, kita bisa sekolah seperti biasanya, bekerja seperti biasanya, misalnya mencari uang seperti biasanya, namun kasus COVID-19 pun melandai kurvanya, gitu. Jadi dengan kata lain, adaptasi di sini adalah diri kita yang mencoba ber-COVID-19 dengan protokol-protokol yang ada guna untuk menyelamatkan ekonomi kita dan juga untuk menurunkan angka penyebaran dari COVID-19 gitu. Nah,
suatu negara itu sebenarnya bisa atau bisa dipastikan dia layak untuk menerapkan new normal itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, jumlah kasus positif dan kematian berkurang. Kedua, kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik. Siap dengan swab atau aturan baru di tempat kerja. Lalu yang keempat adalah masyarakat makin disiplin dengan penerapan protokol baru berkegiatan. Nah, aspek-aspek ini memang sangat ditilik dan sangat menunjang untuk menentukan apakah negara tersebut layak untuk menerapkan new normal atau tidak. Untuk di Indonesia sendiri memang tapi tidak selalu setiap hari progresif meningkat tinggi, tapi memang terjadi berkurangan baik dari segi kasus kematiannya ataupun kasus terkonfirmasinya. Nah, bagaimana dengan pelayanan kesehatan yang baik di Indonesia? Apakah sudah menjamin? Nah, itu masih diusahakan oleh pemerintah. Dan untuk dunia usaha juga sangat berperan penting karena Indonesia pun termasuk salah satu negara yang berkembang, tidak mungkin tidak memikirkan bagaimana dari segi ekonominya itu dapat terselamatkan. Ya, jangankan negara yang berkembang, negara maju pun saat dilanda pandemi COVID-19 ini, dia nilai kurva ekonominya itu bisa menurun. Apalagi sempat kan kita juga dolar meningkat tajam, jadi ini juga perlu diperhatikan dari segi usaha dan pelayanan ekonominya. Dan yang terakhir adalah masyarakat yang disiplin dengan penerapan protokol baru. Di sini, meskipun pemerintah sudah menyiapkan atau sudah mengusahakan step-step yang terbaik untuk terbentuknya new normal dan pengaplikasiannya itu maksimal, namun jika tidak didasari dengan kerjasama yang baik dengan masyarakatnya, sama sekali tidak akan bergerak maksimal karena sebetulnya ini kan usaha dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri kan. Jadi pemerintah pun hanya pemerintah itu memikirkan bagaimana dampaknya ke masyarakat dan bagaimana dampaknya ke pemerintahan agar dua-duanya itu harus didasari dengan kerjasama yang baik antara kebijakan pemerintah dengan perilaku masyarakatnya, yaitu disiplin dengan protokol baru yang ditetapkan. So, apa yang harus dipersiapkan dalam menghadapi new normal ini? Memang pada dasarnya new normal ini mungkin jangankan untuk kalian ya, mungkin banyak di luar sana pun yang berpikiran, aduh ribet banget sih new normal ini protokolnya gitu. Aduh new normal ini ribet deh, musingin deh. Kesana sini harus pakai masker misalkan. New normal kesana sini kita harus jaga jarak, kesana sini kita harus cuci tangan, ngapa-ngapain. Nah, itu memang terlahir dari pikiran kita yang belum terbiasa dengan proses adaptasi tadi yang tadi saya sudah bilang bahwa new normal ini adalah adaptasi baru kita dengan COVID-19 ini, bagaimana caranya kita berdampingan dengan ramah namun tetap beraktivitas secara normal pada biasanya. Yang pertama memang yang harus diberikan adalah dari pikiran yang positif. Ya, poin pertama adalah pikiran positif. Saat kita melihat masalah di pandemi COVID-19 ini memang cukup crowded atau cukup rumit, kita harus berpikiran positif bahwa mungkin memang ada hal-hal yang baik untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, dengan adanya COVID-19 ini kita jadi lebih peduli dengan kebersihan, ya kan? Cuci tangan bisa setiap saat kita habis melakukan aktivitas atau mau melakukan aktivitas. Jadi kita tuh tingkat kebersihan dari steril di diri kita itu juga meningkat. Yang kedua, tetap bersin atau batuk depan orang. Nah, kita jadi berpikiran positif bahwa ternyata banyak yang harus dibenahi dari diri kita gitu, tidak hanya perilaku dan juga pemikiran, tapi juga bagaimana cara kita implementasi ke masyarakat sekitar kita. Nah, pemikiran positif juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Dengan kata lain, orang yang berpikiran positif dalam suatu masalah itu nanti dia jalan keluar secara tidak langsung ya. Ini memang ada penelitiannya meningkatkan daya tahan imunitas yang baik. Jadi saat seorang itu berpikiran positif, entah itu kasus COVID atau entah itu kasus yang lain, maka dengan sendirinya imunitas tubuh dia itu pun akan terjaga. Melihat sebuah masalah dengan berpikiran negatif itu justru akan membuat daya tubuh dia tuh gampang drop. Karena dia ternyata ribet banget ya, harus kemana-mana pakai masker, ngap misalkan, atau misalkan kayak ribet banget deh kemana-mana harus bawa hand sanitizer atau harus nyari air buat cuci tangan. Nah itu tuh dia lebih kayak mindsetnya itu lebih memberatkan diri dia sendiri, makanya akan benahi itu adalah pikiran kita yang harus diterapkan dengan pikiran-pikiran yang positif ya. Yang kedua adalah pikiran kritis. Pikiran positif tidak didasari dengan pikiran kritis sama saja bohong. Jadi pikiran kritis ini di sini maksudnya itu adalah
tingkat kepedulian kita terhadap ancaman yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu tadi bahwa saat kita terserang COVID-19, kita tidak tahu nih mana yang manjur untuk COVID-19. Kita juga tidak tahu nanti progresivitas kita apakah membaik dan memburuk. Dan ketiga, kita juga tidak tahu apakah kita memaparkan penyakit tersebut ke kasihi, dan itu kan sangat berdampak kepada pikiran kita juga. Jadi sebenarnya kita berpikiran kritis untuk suatu masalah, kita anggap untuk di new normal ini, artinya kita harus tahu, oh ternyata dalam diri kita ini sebenarnya bisa menyakiti orang lain. Contohnya misalkan kalau kita tidak jaga kesehatan, tidak jaga interaksi dengan orang tanpa adanya social distancing atau physical distancing, nah itu juga akan membahayakan orang sekitar kita. Nah, ataupun misalkan kita berinteraksi dengan orang yang kurang peduli dengan adanya protokol kesehatan ini. Artinya dia mengalami kita juga bisa terkena COVID-19 ini kan, virus ini kan tidak kasat mata ya. Maksudnya dengan pikiran kritis tersebut, kalian akan terbentuk pemikiran bahwa memang menjaga diri kita itu penting di new normal ini gitu. Untuk apa? Untuk selanjutnya kita memiliki aksi yang positif ini. Maksudnya di sini adalah lahir dari pikiran positif dan pikiran kritis tersebut, sehingga kita itu sadar bahwa memang kita tergerak sadar untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan anjuran protokol dari Kemenkes mengenai new normal ini. Apapun dari segi aspek mungkin makanan yang kita konsumsi, atau mungkin olahraga, istirahat, dan juga misalkan cara kita berbicara ke orang, atau cara kita bertemu dengan orang bagaimana, itu pun dapat membentuk aksi yang positif karena pikiran kritis dan pikiran positif kita tadi. Karena kesadaran kita akan bahaya dan juga akan resiko ini. Nah, yang terakhir adalah yang paling penting adalah disiplin. Percuma kalau sudah tahu aksi positif apa yang kita lakukan, tapi kita tidak disiplin. Hari ini sadar nih kalau misalkan ternyata cuci tangan itu penting, tapi besoknya kita nggak cuci tangan. Hari ini sadar nih ternyata kalau kita itu butuh jaga jarak setiap ngobrol sama misalkan. Hari ini sadar nih misalkan kayak kita pakai masker keluar, atau misalkan menjaga kalau saat bersin atau batuk depan orang gitu. Tapi besoknya ternyata karena kita yang nggak disiplin, kembali lagi ke tingkah laku kita sebelum new normal ini. Nah itu juga harus diterapkan di diri kita, karena memang yang paling sulit dari semuanya ini adalah disiplin ya. Saat orang punya pikiran positif, punya pikiran kritis, dan dia berusaha untuk aksi positif, tapi disiplinnya ini lemah, itu juga dapat menurunkan kestabilan dia, akan pentingnya protokol di new normal ini gitu. Jadi kalian juga harus pikirkan, selain pikirkan, kalian juga harus hal dipraktikkan. Jadi itu yang penting, makanya kenapa disiplin ini menjadi tombak akhir dari maksimal tidak sih protokol new normal kalian lakukan gitu. Ya. Nah, protokol new normal itu apa aja? Yang pertama tentu jaga kebersihan. Seperti yang biasa sudah dengar kan dari media-media lain, seperti membersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Sebetulnya hal yang simple, tapi biasakan memang agak sulit untuk mempraktikannya ya. Membersihkan tangan dengan sabun, kayak misalkan kita habis dari luar, biasakan cuci tangan. Atau misalkan kita dalam perjalanan, bawa aja hand sanitizer di dalam tas. Kan kecil juga, kan mini juga gitu, nggak ngeribetin lah istilahnya. Setidaknya jadi saat kalian mau makan, atau misalkan kalian mau melakukan sesuatu, atau kalian terutama setelah melakukan sesuatu itu, kalian dalam keadaan tangan yang bersih. Kenapa? Karena tangan ini itu rentan atau sensitif pentransmisian dari virus yang menyebabkan COVID-19 tadi. Sukanya nempelnya itu kayak di mukosa, di hidung, atau misalkan di mata, di mulut. Nah itu dia lebih mudah masuk ke tubuh kita. Nah salah satu dari transportasinya istilahnya tangan ini harus selalu dalam keadaan steril, kan, dan jaga kebersihan tangan itu penting. Yang kedua, jangan menyentuh wajah, nah terutama mata, hidung, dan mulut seperti yang tadi saya bilang kan, karena sifat virus ini memang dia ini bisa hidup dinamakan dengan wadahnya itu kita, dan wadahnya itu terutama di daerah mata, hidung, dan mulut. Nah sel-sel itu tuh, sel-sel yang ada di mata, di hidung, dan mulut itu lebih rentan dan lebih sensitif terhadap paparan dari virus coronavirus ini atau SARS-CoV-2 ini. Jadi untuk sekarang biasakan untuk jangan sering-sering menyentuh wajah, meskipun dalam keadaan tangan kalian bersih, karena kan setidaknya kalian itu berusaha buat sedikit tidak terlalu banyak membuka akses
terpaparnya dari si COVID-19 ini. Nah, terakhir yang ketiga adalah terapkan etika batuk dan bersin. Nah, ini etika batuk dan bersin yang perlu sangat ditekankan di sini karena masih banyak saya lihat masyarakat itu kalau batuk atau mungkin memang belum entah sosialisasi cara batuk bersinnya yang salah atau memang tidak terbiasa untuk menjaga etika dalam batuk dan bersin tersebut. Jadi kalau kalian batuk atau bersin depan orang, itu biasakan tutup mulut dan hidungnya dengan menggunakan lengan atas bagian dalam ataupun bisa kalian gunakan tisu. Nanti tisunya itu buang tapi ya, jangan dipakai lagi. Jadi ini adalah saat kalian tutup mulut dan hidung itu virus-virus yang keluar dari percikan bersin kalian atau batuk kalian itu tidak menyebar keluar, tapi cukup di daerah kalian saja gitu, tidak ke sekeliling kalian. Nah, itu kan juga bisa meskipun simpel bisa kita jadikan kebiasaan sehari-hari untuk meng-cut transmisi dari droplet yang tadi sudah saya jelaskan kan. Nah, ataupun misalkan kalian ada tisu, bisa pakai tisu, batuklah ke tisu atau bersin ke tisu, nanti tisunya buangnya juga ke tempat sampah, jangan buang ke sembarangan tempat, karena kan juga sekarang kebersihan tuh nggak cuma batuk ya, dari sampah-sampah juga perlu, karena kan penyakit-penyakit yang lain juga beriringan gitu, tidak hanya COVID-19 saja yang perlu perhatian di Indonesia ini. Ini sebetulnya bisa masker medis, bisa masker non medis. Artinya kalian tahu kan masker medis itu seperti apa, atau masker non medis maksudnya seperti masker bahan yang suka dijual-jual di all shop gitu kan, masker non medisnya macam-macam tuh warna-warni, terus banyak motif-motifnya, itu juga nggak apa-apa kalian pakai ya, nggak harus masker medis yang kalian suka lihat dipakai tenaga medis yang warna hijau atau biru gitu, itu nggak harus kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalian pakai masker non medis, masker bahan, pakai masker gitu. Dan usahakan kalau misalkan kalian pakai masker yang non medis seperti masker bahan, itu cukup pemakaiannya itu 8 jam paling lama. Kalau bisa tuh 6 jam aja, 6 jam deh paling lama. Itu nanti habis itu cuci langsung, rendam dengan sabun cuci dan dengan deterjen, lalu cuci, keringkan. Jadi jangan dipakai berhari-hari meskipun itu bahannya dari bahan kain ya. Lalu yang kedua bisa jadi masker medis sudah jelas masker medis hanya bisa dipakai sekali pakai langsung buang, dan untuk masker medis ini memang tidak semua masyarakat harus menggunakan masker medis ya. Saya tekan itu boleh sekali dipakai, rendam dengan deterjen dan dicuci, dijemur dengan matahari yang cukup. Oke. Lalu selanjutnya adalah jaga jarak minimal 1 meter. Nah, seperti itu dia mudah sekali bertransmisi dari orang ke orang jika jaraknya itu berdekatan. Karena sifat dari virus ini itu droplet, virus ini akan tinggal di droplet yang dikeluarkan oleh orang dengan confirm COVID. Nah, 1 meter, kurang 1 meter. Nah, penularannya itu lebih banyak terjadi dibanding dengan orang yang setidaknya jaga jarak ya 2 meter gitu. Nah, ini perlu ditekankan karena memang meskipun sudah ada protokol bahwa physical distancing ini tetap berkumpul-kumpul selalu ada, lalu dempet-dempet selalu ada. Itu sesuai dengan kesadaran kalian masing-masing. Maka dari itu kalian harus tahu juga sifat virus ini adalah mudah sekali menular melalui droplet, apalagi dengan jarak yang kurang dari 1 meter. Tuh. Yang selanjutnya adalah sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri saat merasa tidak sehat. Saat saya batuk atau badan saya merasa kurang nyaman nih hari ini, kalian tuh harus sadar sendiri bahwa jangan sampai kondisi badan saya ini semakin terpuruk, semakin drop, sehingga penularan COVID-19 ini semakin mudah menghadapi badan saya. Jadi rasa tidak sehat di rumah. Ya, selanjutnya jaga kesehatan. Jaga kesehatan dengan cara apa? Berjemur di sinar matahari pagi. Nah, ini bagus nih karena sinar matahari itu juga cukup berpotensi untuk menonaktifkan virus COVID-19 ini. Jadi tidak salah bahwa kalian itu berjemur di pagi hari karena itu juga manfaatnya banyak. Berjemurnya jangan yang nggak perlu yang lama-lama sebetulnya. 15 sampai 30 menit. Coba dirutinkan lagi, didisiplinkan lagi untuk berjemur pagi harinya. Selain itu ya makanan bergizi seimbang tentunya ya, karena asupan nutrisi juga perlu demi daya tahan tubuh kita, dan olahraga, istirahat yang cukup juga perlu. Itu juga sangat menunjang dari untuk COVID-19 ini. Nah, lokasi paling beresiko itu sendiri yang memang menjadi sasaran atau target utama dari
penerapan new normal ini yaitu berupa kendaraan umum atau ruang tertutup dan juga ruang terbuka. Kendaraan umum ini ya pesawat, ya, ruang tertutup itu seperti apa ya? Seperti sekolah, kantor tempat ibadah, rumah makan. Nah, ruang terbuka itu seperti apa ya? Seperti pasar, tempat olahraga. Nah, tempat-tempat seperti ini tuh memang sangat riskan untuk terjadinya transmisi dari SARS-CoV-2 itu sendiri. Kenapa? Karena memang ini tempat-tempat umum, tempat-tempat yang dimana orang banyak berkomunikasi, banyak bertatap muka lah istilahnya. Jadi harus sangat-sangat ditekankan, harus sangat-sangat digelar setiap tempat ini dapat menerapkan protokol. Dan selain itu juga kalian berbeda-beda. Saat kalian masuk ke kereta api, beda juga protokolnya dengan saat kalian di sekolah. Atau beda juga dengan protokolnya kalian saat di tempat olahraga ataupun di pasar. Nah, memang dasarnya itu sebenarnya sama kayak yang tadi secara umum, kayak cuci tangan, terus pakai masker, jaga jarak, terus kalian juga etika batuk dan bersihnya itu diterapkan. Namun memang untuk pengaplikasiannya itu sendiri yang masih kurang disadari oleh penduduk sebenarnya. Mungkin untuk sosialisasinya dalam di beberapa daerah Indonesia ini memang sudah sosialisasikan, ada juga mungkin yang kurang sosialisasinya. Namun dengan adanya webinar ini saya berharap kalian yang sudah mendapat informasi malam ini juga bisa men-share apa yang kita saling sharing malam ini, dan untuk manfaatnya itu ke depannya bisa kita jalankan sebagai masyarakat yang baik sesuai dengan protokol di new normal ini. Katakan beberapa contoh protokol dan aturan new normal pada pandemi COVID-19 di Indonesia. Contohnya di transportasi umum. Jangan sering menyentuh fasilitas umum di sekitar alat transportasi kalian. Misalkan saat kalian naik busway kan suka ada pegangan kan di atasnya kan, buat yang berdiri misalkan, atau kan misalkan kayak saat kalian duduk suka ada pegangan tangan kalian itu untuk menyentuh benda-benda sekitar kalian yang tidak penting, karena kita kan nggak tahu ya, kadang yang harus diperhatikan. Tidak menyentuh wajah dan mengucek mata dengan tangan yang seperti saya jelaskan kan, karena transmisinya itu sangat cepat, itu sel-sel yang ada di daerah wajah kita. Nah, yang selanjutnya adalah gunakan helm sendiri jika menggunakan ojek online. Nah, untuk orang-orang, misalkan kita suka naik Gojek misalkan, kalau bisa pakai helm sendiri aja. Kenapa? Karena kita nggak tahu kan di virus-virus yang sudah menempel di bagian helmnya. Kita nggak tahu kebersihan orang tersebut dalam menjaga si alat transportasi itu bagaimana gitu. Jadi kalau misalkan masih bisa pakai helm sendiri gitu. Untuk selanjutnya ya tetap menjaga jarak dengan orang minimal 1 meter dimanapun, mau di sekolah, mau di kantor, mau di pasar, mau di transportasi umum, itu memang di Indonesia sendiri memang sudah banyak ya, dan mostly itu udah kebanyakan ya sudah menerapkan minimal jarak 1 meter ini gitu. Nah, itu tuh harus kalian ikutin ya. Maksudnya transportasi umum atau misalkan tempat mengatur posisi sedemikian rupa agar kalian berjarak itu jangan dilanggar gitu. Ini ada kursi disilang, tetap aja di kursi itu biar dempet-dempetan kan, itu kesadarannya di mana gitu untuk new normal ini. Jadi kalian juga harus lebih worry gitu, hal-hal yang baik selagi itu baik untuk diri kalian sendiri. Nah, selanjutnya upayakan membayar secara non tunai. Memang sih tidak ada penelitian bahwa virus COVID ini memang, tapi ingat, uang itu kotor, megang oleh banyak tangan, dan tangan ini kita tidak tahu apakah mungkin tangan ini yang megangnya tidak mengandung virus corona, atau misalkan uang ini memang sudah ada droplet dari corona. Jadi usahakan kalau bisa, kalau sekarang kan lebih gampang ya, lebih mudah, banyak seperti OVO gitu. Maaf ya, saya bukan mau promosi brand, tapi itu contoh kecilnya aja gitu yang bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Artinya membayar secara non tunai itu justru membantu kita untuk mencegah terjadinya transmisi dari SARS-CoV-2 itu sendiri. Dan jika terpaksa memegang uang, gunakan hand sanitizer sesudahnya. Itulah mengapa pentingnya membawa hand sanitizer kemana-mana di tas kalian. Meskipun yang terpenting, yang terbaik adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kalau ada air mengalir dan sabun sekitar kalian, bawa hand sanitizer. Dan itu kan ukurannya juga mini kan, nggak susah lah buat masuk ke kantong atau masuk ke tas gitu kan. Maksudnya ya HP aja bisa gitu, apalagi hand sanitizer gitu. Coba diterapkan ya. Selanjutnya adalah protokol dan aturan new normal di tempat kerja nih, buat kita-kita yang sedang kerja di sebuah bidang usaha
lainnya. Ini juga pemerintah menerapkan protokol dan aturan di new normal ini agar terciptanya kehidupan adaptasi di new normal ini. Yang pertama adalah meminta pekerja, jadi dalam sebuah usaha itu memang harus terbentuk tim yang menyaring adanya kecurigaan COVID-19. Artinya kalau misalkan ada yang misalkan dia punya gejala-gejala seperti yang tadi sudah saya jelaskan kayak demam, batuk, nyeri tenggorokan gitu. Meskipun memang itu bukan pasti COVID-19, baru dicurigai, tapi setidaknya ada pelaporan kasus tersebut gitu. Jadi kita meminimal nggak sampai tahap penularan. Jadi sudah kita antisipasi dari awal karena kita sudah tahu nih, oh ternyata orang-orang dengan gejala ini itu beresiko nih kalau misalkan dipekerjakan di sini gitu. Bagaimana ini baiknya? Apakah sarankan untuk ke fasilitas kesehatan atau bagaimana? Jadi itu harus ada timnya lah, istilahnya tim yang menyaring lah, memfilter untuk adanya laporan kasus yang dicurigai COVID-19 ini. Yang kedua, cek suhu tubuh pekerja dan pengunjung. Saya sudah melihat beberapa tempat umum di beberapa daerah yang sudah saya kunjungi, memang mereka menerapkan bahwa sebelum masuk kantor atau sebelum masuk misalkan mall itu dicek suhu tubuhnya. Nah, pasti kalian juga kayak gitu kan? Ada kan pasti di antara kalian yang saat masuk ke tempat umum atau sarana lainnya itu dicek dulu suhu tubuhnya. Untuk apa ya? Itu tadi, karena salah satu gejala COVID-19 itu adalah demam di termometer, lalu bisa kita anjurkan untuk bagaimana penerapan langkah selanjutnya untuk orang tersebut. Nah, di kantor pun harus seperti itu ya. Setidaknya orang-orang yang mau masuk atau lalu lalang di kantor tersebut tuh terceklah suhu tubuhnya gitu. Selanjutnya adalah memfasilitasi dan memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis. Nah, ini memang harus secara dengan kerjasama antara setiap pekerja di tempat kerja ya, tidak menutup untuk bosnya saja atau mungkin untuk bawahannya saja, tapi memang kebersihan dan higienis itu dijaga secara bersama ya, karena untuk menjaga higienis dan kebersihan itu meskipun setiap orang sudah ada yang berusaha tapi sebagiannya itu tidak berusaha karena ini tempat umum, tempat yang dipakai bersama, artinya kotor dan transmisi COVID itu pun tetap beresiko kan. Jadi untuk memastikannya itu sendiri harus dijalankan secara bersamaan oleh orang-orang pekerja di tempat tersebut, atau memfasilitasi tempat yang bisa digunakan untuk menjaga kebersihan, misalkan cuci tangan, kayak disediakanlah di setiap sudut itu untuk wastafel, atau mungkin sediakan juga hand sanitizer sebelum masuk kantor, atau misalkan setiap sudut ruangan atau setiap keluar masuk ruangan. Nah, itu juga kan salah satu bentuk fasilitas untuk memfasilitasi dan memastikan bahwa pekerja tersebut itu higien keadaannya. Ya, selanjutnya adalah pembentukan tim penanganan COVID-19 di tempat kerja ya. Tadi yang membentuk timnya tersebut juga harus paham banget, bukan berarti yang bukan tim itu nggak paham, tapi memang kalian itu kita sebagai pekerja itu memang harus sama-sama sadar bahwa bagaimana cara penularan, bagaimana cara penanganannya ini dapat tersalurkan dengan baik, dan itu dan juga pemahaman kalian tentang betapa pentingnya menjaga diri sendiri dari paparan SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini. Menyediakan sarung cuci tangan yang tadi sudah saya bahas, wajib menggunakan masker ya tadi sudah saya bahas juga, bahwa dimanapun kalian berada, jujur ya, di sini pun di Wisma Atlet pun sehari-hari kami memakai masker, entah keluar kamar ataupun bahkan kadang kalau misalkan kami di sini sedang duduk meskipun bersamaan dan physical distance, masker kalau di dalam kamar ya. Kalau keluar kamar sudah pasti kita pakai masker karena memang itu instruksi dari Kemenkes juga, dan kita berusaha untuk menyadari bahwa memang penting banget menggunakan masker meskipun satu langkah dari kamar kalian kayak gitu. Soalnya kan transmisi virus ini kita tidak tahu kan seberapa besar sudah membawa virus tersebut di tubuh saya atau mungkin sekitar saya yang dapat memaparkan. Jadi itu harus lebih diperhatikan kembali. Nah, untuk dari segi pekerja shiftnya itu akan juga protokol yang dimana jika memungkinkan diadakan 3 shift, malam, pagi, dan malam dan pagi. Maksudnya malam, siang, dan pagi 3 shift ini artinya agar waktu istirahat kalian juga cukup ya. Seperti yang tadi di protokol secara umum itu yang tadi saya jelaskan, memang ada ketetapan bahwa penganjuran untuk istirahat yang cukup. Nah, dipekerjakan dalam 3 shift ini maksudnya ya artinya kalian
rolling gitu, tidak terlalu banyak beban dalam diri kalian yang akan membuat daya tahan tubuh kalian tuh tumbang gitu, sehingga diambil kebijakan seperti ini. Dan jika terpaksa dijalankan pekerja kurang 50 tahun, artinya kurang 50 tahun ini adalah orang-orang yang memang sedikit status komorbidnya. Soalnya pasien dengan komorbid itu rata-rata lebih dari 50 tahun usianya. Usia lanjut itu salah satu komorbid dari peningkatan COVID-19. Makanya kalau bisa diusahakan memang dipekerjakan itu adalah usia yang kurang dari 50 tahun. Kalau bisa, namun jika memang harus terpaksa mempekerjakan usia dengan lebih dari 50 tahun, itu pasti harus dengan kebijakan-kebijakan dan disiplin yang ketat dalam usaha tersebut. Nah, pengaturan waktu kerja yang tidak terlalu panjang ya, itu juga memang untuk imunitas tubuh tadi seperti saya jelaskan, dan memastikan pekerja hidup bersih dan sehat sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi saling mengingatkan antar rekan kerja atau saling mengingatkan bahwa pentingnya pengaplikasian protokol di new normal ini adalah salah satu bentuk kesadaran diri kita sebagai masyarakat untuk sama-sama menjaga kesehatan satu sama lain gitu. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri. Nah, selanjutnya adalah mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja. Tempat kerja pun memang harus memperhatikan seberapa layakkah nutrisi yang diberikan kepada pekerja-pekerja mereka. Karena kerja itu memang sih tidak semua tempat kerja itu mendapatkan asupan nutrisi yang layak ya. Tapi dengan adanya protokol ini artinya membuka sebuah usaha atau mungkin kita yang berada di sebuah tempat usaha itu jadi lebih aware untuk nutrisi yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, untuk misalkan kayak pembagian shift ini, nah saat ada jam istirahat ya, coba diperhatikan lagi nutrisi pekerjaannya, apakah sudah sesuai, apakah mereka sudah layak mengkonsumsi makanan sehari-hari dan seimbang gizinya. Jadi toleransi terhadap waktu istirahatnya, tapi juga memperhatikan nutrisi yang dikonsumsi oleh para pekerjanya. Gitu. Nah, selain itu ya yang di tempat umum lagi yang paling sering kita temui adalah di tempat ibadah ya. Memang berbagai macam agama dengan sosial budayanya yang tinggi juga mengharuskan kita untuk orang yang berada di new normal ini yang saat ini, itu satunya di rumah ibadah ya, mau apapun agamanya, dimanapun ibadah harus dijalankan. Pertama, jika ingin melakukan ibadah secara bersamaan ya pasti harus dengan protokol yang benar ya, memakai masker dan dalam keadaan yang sehat, dan juga saat beribadah jaga jarak seperti yang tadi minimal 1 meter, dan juga bawa alat ibadah sendiri. Misalkan untuk orang yang kaum muslim bisa bawa sejadah sendiri. Jadi itu lebih meminimalkan risiko saja. Untuk new normal itu sendiri, jadi bagaimana kalian memilih yang mana? Apakah kalian mau tetap hidup dengan kebiasaan kalian sebelum new normal, atau memang kalian sudah terbuka pola pikirnya untuk melihat lagi, oh ternyata banyak ya keuntungan dan yang bisa kita dapatkan dalam penerapan protokol new normal ini ya. Tentunya keuntungannya itu adalah kerentanan sosial yang teratasi, baik dari segi ekonomi, pendidikan, ataupun kesehatan yang ada di sekitar. Kalau ini tidak terlaksana dengan baik, yaitu adanya peningkatan kasus COVID-19, tentu pasti yang ada tidak tercapailah tujuan new normal ini, bukannya mengurangi tingkat COVID-19 di Indonesia, bukannya memperbaiki tingkat ekonomi atau sosialnya di Indonesia, malah memperburuk keadaan ya. Itu karena apa? Karena didasari dengan pemahaman kita yang kurang, sehingga untuk peningkatan COVID-19 ini rentan sekali meningkat jika tidak didasari dengan kesadaran diri kita sendiri. Tuh. By the way, ini foto saya di Wisma Atlet pas lagi jauh. Untuk situasi kita saat ini adalah di mana kita tahu bahwa mengubah sebuah pandemi COVID-19 ini menjadi keadaan normal kembali sebelum seperti COVID-19 ini sulit. Makanya pemerintah pun menjalankan berbagai macam kebijakan, ikuti protokolnya. Untuk itu saat kita tidak bisa mengubah situasi, disitulah kita bisa mengubah diri kita sendiri dengan cara mengubah mindset dari awal, lalu mengaksikannya dan mendisiplinkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian pemaparan dari saya malam ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih Dokter Nia, sangat menarik sekali materinya untuk malam ini. Tuh, benar kata Dokter Nia tadi pada saat akhir ya,
jika kita tidak bisa mengubah situasi, ya marilah kita mengubah pada diri sendiri dulu. Nah, karena ini bicara santai, kita juga diskusi santai saja, boleh ditanyakan apapun yang misalnya mengusik. Saya kan juga bekerja atau saya juga sekolah. Nah, boleh ditanya, boleh di chat, di room chat. Nah, boleh Mas Raden, jika mau bertanya, mau menggunakan mikrofon boleh, atau mau di chat pertanyaannya sesuai, ini sudah ada di chat ya. Boleh saya bacakan ya Dokter Nia. Untuk Iya, yang pertama ini, pertama dari Mas Raden. Saya Dika, saya mau bertanya ini, namanya Dika. Apakah memang COVID ini adalah human design gitu? Apakah termogun itu baik untuk digunakan? Karena ada podcastnya Pak Helmi Yahya dengan mantan jubir kampus ITB bahwa termogun itu digunakan untuk mengecek panas suhu tembaga kabel. Nah, bisa nggak katanya digunakan di manusia mungkin ya? Lalu, dan bagaimana tanggapan kakak soal teori konspirasi yang ada dengan asumsi bahwa penyakit ini tidak berbahaya dibanding TB dan sebagainya? Serta adakah obat herbal yang bisa meminimalisir penyakit mungkin menimbulkan penyakit yang lain. Nah, itu sebenarnya lebih ditekankan, lebih kayak jangan sampai kalian itu hanya dari penyakit yang lain juga harus kalian perhatikan. Gitu. Ya, baik dok. Terima kasih atas jawabannya dok. Berarti sama seperti yang sudah dijelaskan di awal materi ya dok ya, kan masker itu harus diganti tadi per 8 jam. Mungkin selain emang harus ganti tiap hari, boleh bawa cadangan masker ya dok ya, jika ada terjadi kejadian-kejadian seperti yang ditanyakan tadi pada audiens tadi. Betul. Dan membawa maskernya pun ambil ini kalau misalkan masker medis, ambil masker medis 1 gitu, masukin ke tas. Tas kalian apakah bersih? Apakah di tas kalian ada barang-barangnya sudah terjamin steril? Belum lagi kalau misalkan kalian ngambil itu dengan tangan kalian, apakah tangan kalian steril? Nah, jadi bawa cadangan tertutup rapi dengan menggunakan plastik atau menggunakan tisu, dirapikan, disimpan dengan baik dan benar istilahnya di dalam tas tersebut. Jadi apa yang kalian cadangkan maskernya itu terjaga gitu kebersihannya gitu. Kan nggak mungkin juga kan kalian bawa sekardus masker bedah, pasti bawanya satu-satu kan. Makanya saat membawa masker itu ya entah itu masker bahan ataupun masker kain gitu. Karena kan yang kita tuju adalah bagaimana cara menjaga sterilnya si masker tersebut kan. Bukan asal bawa aja ke dalam tas gitu. Jadi dikondisikan juga untuk tata letaknya gitu dalam tas itu bagaimana cara menaruhnya yang baik dan benar. Oke. Ada dok di beberapa all shop juga yang jual kayak paket untuk menyimpan masker, menyimpan hand sanitizer gitu dok. Iya. Jadi sekarang udah banyak lah orang-orang, ya itu tadi ya salah satu dampak positifnya loh, dampak positif dari COVID-19 ini masyarakat Indonesia jadi makin kreatif ya, terutama dari dalam dunia all shop ya. Saya lihat sih memang dalam riset juga membuktikan bahwa all shop ini kenaikan pendapatannya lumayan terlihat jelas gitu, lumayan menonjol dalam dampak COVID-19 ini, dan terlihat bahwa masyarakat karena memang tidak ruang lingkup geraknya kemarin zaman PSBB, bagaimana caranya memutar otak untuk lebih kreatif lagi kan dalam bidang usahanya ya. Salah satunya itu menyediakan tempat buat masker atau mungkin hand sanitizer gitu. Jadi sebenarnya sudah praktis dalam kehidupan sehari-hari kita itu untuk apa sih kita mempermasalahkan masih ini gitu. Toh sarana dan prasarananya juga sudah tersedia. Tinggal kitanya aja mau gerak sejauh apa kita ingin lebih menyadari kepentingan kesehatan kita itu bagaimana gitu. Kan tempat hand sanitizer yang kecil-kecil juga banyak kan. Kalian punya hand sanitizer yang besar, tinggal kalian pindahin aja ke tempat hand sanitizer yang kecil, masukin kantong atau misalkan masukin ke tas kecil gitu. Sama aja kan, seukuran lebih kecil dari handphone kalian malah. Maksudnya ya bawa handphone aja bisa, masa bawa alat pelindung diri. Coba lebih dipikirkan lagi gitu. Yang hal simpel seperti itu bisa berdampak positif besar nanti ke depannya. Nah, bicara tentang dampak positif, selain kita jadi lebih steril dan aware terhadap kesehatan, kita menjadi lebih kreatif juga ya dok ya di masa COVID ini. Ya, betul. Tidak hanya yang negatif, dampak negatifnya saja. Ini dok, sama yang tadi Mas Raden, kalau nggak salah namanya Dika, di sini izin bertanya lagi Kak, katanya. Kalau memang termogun itu ada yang khusus dipakai untuk manusia, apakah yang dipakai di tempat umum lainnya itu sudah sesuai untuk manusia Kak?
di tempat umum lain itu maksudnya yang termometer tembak itu yang Iya. sudah layak dipakai manusia atau belum? Ya seperti tadi, memang sejauh ini masih dinyatakan layak gitu, karena belum ada keputusan dari mungkin Kemenkes atau dari WHO sendiri menyatakan bahwa dilarang menggunakan ini ya kan. Makanya di tempat-tempat sarana umum itu masih digunakan termometer jenis tersebut kayak gitu. Tapi mungkin kalau untuk spesifiknya di rumah sakit atau mungkin di klinik ya sistem alat termometernya itu ya ada yang secara manual, ada yang mungkin secara tembak. Cuman kalau kita sih seringnya ya itu tadi, apalagi terutama untuk gerak cepat itu ya usahakan dengan menggunakan alat yang bisa digunakan secara lebih praktis gitu. Bahkan di sini pun pakai untuk tensiannya, untuk pengukuran tekanan darahnya pun menggunakan yang otomatis gitu, bukan yang manual kita gunakan. Kita kan juga mengikuti lapangan ya. Pada dasarnya kan apa yang kita gunakan itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Kita tidak bisa melarang mungkin kita mengkondisikan bahwa yang benar itu harus menggunakan ini, yang benar itu harus menggunakan alat yang modern seperti ini. Selagi itu belum ada ketetapannya dari WHO atau dari Kemenkes, itu masih hanya dan tidak ada salahnya menggunakan termometer yang biasa kita gunakan dalam tempat umum, karena sejauh ini sih bahkan di rumah sakit kami pun masih menggunakan termometer seperti itu. Gitu. Ini yang bertanya masih yang tadi Faizal Anwar. Izin bertanya lagi Bu Dokter, anak saya usia 18 bulan belum imunisasi. Terakhir imunisasi itu di usia 12 bulan kalau tidak salah. Bagaimana ya Bu Dokter? Terima kasih. Anaknya kena COVID-19? Bagaimana Mas Faizal Anwar? Ditanyakannya gimana? Ditanyakannya apa? Tidak dok katanya. Oh tidak. Kalau misalkan memang tidak, maksudnya ini kan berarti dia ada keterlambatan jadwal imunisasi ya? Berarti ya? Iya. Bukan karena terkait dengan COVID-19-nya ya berarti ya? Iya dok. Nah, kalau misalkan memang keterlambatan jadwal imunisasi itu artinya coba kan biasanya kalau untuk anak itu ada buku panduan imunisasi ya, jarak range imunisasi A ke B, dan itu ada kurvanya, ada kartunya. Coba disalurkan ke dokter spesialis anak terdekat atau yang paling menjangkau lah, yang terjangkau dari tempat tinggal untuk disesuaikan kembali jadwal imunisasinya. Karena imunisasi itu kan sebenarnya ditujukan untuk memprotek diri kita agar kebal untuk suatu virus atau paparan penyakit tertentu kan. Nah, kalau misalkan memang dari segi kesehatan pada anaknya, siapa tadi? Kak siapa? Maaf. Faizal Anwar dok. Nah, anak Kak Faisal Anwar menurut dokter spesialis anaknya memang kan imunisasi sisanya, mungkin bisa diterapkan pemberhentian imunisasi. Namun saat dilakukan pemeriksaan pada anak tersebut atau didapatkannya kondisi-kondisi yang mengharuskan tetap adanya imunisasi yang sekian bulan yang belum dilakukan ya, lanjutkan kembali jadwal imunisasinya gitu. Karena pemeriksaan kondisi seorang itu memang harus dijalankan secara lengkap ya, baik dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Saya tidak bisa mengatakan atau melarang imunisasi tersebut lanjut atau imunisasi itu stop, atau misalkan kebalikannya lah, intinya kayak saya hanya mendengar dari segi penjabaran usia dan juga jadwal imunisasi yang tadi sudah dipaparkan. Tapi saya tidak melihat dan tidak memeriksa langsung kondisi anaknya tersebut bagaimana, apakah memang untuk imunisasi yang terlewat atau terskipnya itu harus diulang atau tidak. Itu dikembali lagi dengan hasil pemeriksaan yang harus dilakukan langsung dengan dokter yang ada di sekitar, yang lebih terdekat, yang bisa dijangkau oleh Mas Faisal Anwar gitu. Ya, jauh lebih baik untuk membawa anak Mas konsultasi ke spesialnya bagaimana, apakah dengan kondisi saat pemeriksaan tersebut nanti bisa di skip aja atau misalkan memang harus di booster, nah masih gitu. Ya Mas ya. Nah, untuk Mas Faizal Anwar apakah sudah jelas? Ya. Mungkin tetap ditanyakan ya dok ya. Baik Bu, terima kasih. Oh iya sudah jelas katanya dok. Nah,
Mungkin untuk mengenai diharuskan kontrol ke rumah sakit atau ke pusat kesehatan, kita boleh ditanyakan dulu ya dok ya, sebelumnya kan sekarang sudah Ya, mungkin konsultasi online atau ditanyakan dulu kepada dokter ya mungkin secara tidak langsung datang ke tempat prakteknya gitu ya dok ya. ya, betul. Ataupun mungkin pada saat kita memang diharuskan harus datang ke pusat kesehatan tersebut, sebelum ditetapkan jadwal atau sebelum giliran kita bisa menunggu di kendaraannya gitu, nanti pada saat sudah mulai jadwalnya, sedangkan si ayahnya itu menunggu jadwal giliran anaknya, nanti baru dipanggil pada saat waktu pemeriksaan dimulai ya dok ya. Pesan ya bahwa setiap tempat itu memiliki protokolnya masing-masing, termasuk saat kalian mau ke rumah sakit untuk memeriksakan penyakit kalian sendiri atau penyakit keluarga kalian. Nah, itu pasti ada protokol-protokolnya. Nah, kalau bisa ya memang dibawa aja ke rumah sakit saat memang jadwalnya gitu. Jadi coba dicari tahu dulu pokoknya kapan jadwal jaga dokternya, atau mungkin lebih bagus kalau misalkan ditanya dulu konsultasi via chat, mungkin kalau misalkan memungkinkan, ya kan lebih enak kan. Jadi ketemu banyak orang, tinggi potensi terpapar virusnya, jadi lebih minim gitu. Ya, itu benar sesuai dengan moderator yang bilang tadi ya. Jadi coba diatur sedemikian baik untuk penjadwalan saat mau periksakan kondisi ke rumah sakit atau ke. Nah, baik dokter. Ini ada pertanyaan menarik nih dari adminnya sendiri, dari host. Izin bertanya Bu Dokter, boleh diceritakan selama bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19? Supaya kami juga mau tahu jika boleh. Menarik sekali nih dok. Mau tahu pengalaman dari Wisma Atlet dok? Ya. Kenapa? Apa yang mau ditahu dari Wisma Atlet tadi? Ini dari adminnya dok, dari host acara ini sendiri, bagaimana katanya suka duka selama bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19? Kami mau tahu. Maksudnya karena mungkin dari kalian kan pasti sering banget ngelihat berita Wisma Atlet di berita di televisi atau mungkin di edaran media yang lain terkait bagaimana sih kehidupan Wisma Atlet dan polemik yang terjadi di sini. Karena jujur suka duka itu kan kita garis bawahi itu tergantung persepsi setiap orang ya memandangnya. Mungkin ada di orang ini itu duka, tapi menurut saya itu bukan masalah. Tapi coba kita sharing dari pengalaman pribadi saya saja. Sejujurnya suka duka di sini itu saya hampir bingung sih bilang dukanya di mana, jujur. Kecuali kalau saya menemukan adanya peningkatan pasien COVID-19. Karena kan dengan kata lain Indonesia ini berarti di luar sana masih belum terlalu maksimal untuk menggerakkan penurunan dari kurva pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia gitu kan. Kalau sukanya itu, pertama mungkin kita bahas dari dukanya dulu aja kali ya. Dukanya itu satu tadi. Dukanya adalah saat saya mungkin saat jaga tahu bahwa ternyata aku makin banyak pasien ya, bukan karena capek jaganya ya. Ternyata yang dapatkan atau kami tularkan ke orang lain, jadi ya kebersamaannya itu sangat erat sih kalau di sini. Lebih ke keluarganya ya dapatnya karena sama-sama merasakan jauh dari keluarga, merasakan jauh dari kehidupan kita yang sebelum kesini kayak gitu. Terus kayak cara menangani pasiennya gitu. Karena di sini tuh saya menemukan pasien itu dari mulai pasien yang tanpa gejala sama sekali sampai pasiennya itu umurnya itu masih bayi, itu juga ada di sini gitu. Jadi bervariasi pasien pun sebenarnya banyak menjadikan pelajaran untuk saya dan kawan-kawan. Karena itu sebuah istilahnya kayak sebuah pengalaman yang tidak bisa kalian ukur atau kalian dapatkan di tempat, belum tentu kalian dapatkan di tempat lain gitu kan. Apalagi kan pandemi COVID-19 ini istilahnya anggap aja kasarnya 100 tahun sekalipun belum tentu kan. Jadi ya cukup menarik lah saat di sini. Atau mungkin kalau dari kalian ada yang ingin mendaftar menjadi relawan ke sini dari tenaga kesehatan atau mungkin dari bagian lain yang misalkan kira-kira persyaratannya mencakup untuk apply di sini, tidak ada salahnya mencoba. Kalau saya sih, kalau di sini apa ya, dari segi sukanya ya mungkin ya kita realistis ya, di sini ya makanan alhamdulillah terjamin. Karena kan 3 kali sehari itu sudah disediakan makanan. Lalu donasi-donasi alhamdulillah ada. Lalu selain itu juga APD ya, terutama APD sini tuh sangat lengkap. Belum tentu di
fasilitas, saya nggak bilang di fasilitas yang lain, di tempat lain pun tidak lengkap ya. Cuman di sini ya setidaknya memang lengkap gitu. Yang saya temukan sejauh ini menjamin bahwa ketersediaan APD itu dari kepala sampai kaki itu ada gitu, tersedia, nggak habis gitu. Terus ya itu sejauh ini sih itu. Cuman ya balik lagi ke cara kita berpikir ya, mungkin apa yang dirasakan suka duka oleh teman saya yang lain juga berbeda dengan saya. Kalau misalkan kalian memang kepo-kepo nih mau ke sini gitu, lu bisa nggak ya jadi relawan di sini, atau misalkan bisa nggak ya ikut membantu menjadi tenaga ahli di sini, entah mungkin dari segi tenaga medis atau tenaga teknisi, mungkin bisa coba dicari-cari infonya dan disesuaikan apakah kalian kira-kira berminat atau tidak. Karena tidak ada salahnya juga kok pengaplikasian ilmu yang kalian punya atau misalkan ketersediaan kalian untuk membantu orang itu bisa didapatkan di mana saja sejujurnya, termasuk di tempat ini gitu. Jadi takutnya di antara kalian ada yang mikir kayak Wisma Atlet serem banget, isinya COVID semua gitu kan. Jangan salah, karena saat kalian nggak kesini pun COVID itu mungkin ada di sekitar kalian sekarang gitu. Karena kan kita nggak tahu gitu. Iya, coba dihilangkan dulu persepsi tentang serem banget tuh si Wisma Atlet COVID doang isinya gitu. Tapi coba diubah menjadi kayak, oh ternyata kehidupan di sini menarik ya. Menariknya kenapa ya? Karena kita menemukan gaya hidup baru gitu. Dan di sini jujur penerapan protokol itu lumayan ketat karena mungkin dari pihak Wisma mengarahkan bahwa protokol-protokolnya harus dijalankan. Jadi secara tidak sadar itu membangun kesadaran diri kita itu sehari-hari itu teraplikasikan gitu. Menggunakan masker, mencuci tangan, terus kayak kita juga bersin dan batuk juga lumayan dijaga, dan tata cara bagaimana cara naik lift, bagaimana cara keluar kamar itu sangat-sangat diatur di sini, mendisiplinkan diri lah, banyak manfaatnya sebetulnya gitu. Masya Allah sekali, tujuan utamanya sangat mulia ya dok ya. Menarik sekali, boleh dicoba bagi yang ingin menjadi volunteer di sana. Nggak hanya jadi ini ya dok ya, pelayanan kesehatan, ada juga yang pengantar logistik, call center, dan lain-lainnya ya dok ya. Betul. Boleh dicoba tuh, banyak infonya di lihat-lihat info di yang kawal COVID-19 atau di Instagram di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biasanya info-info volunteer di sana banyak. Nah, boleh itu dicoba. Ingin mencetak sejarah ya dok ya, dalam menyelamatkan bangsa gitu ya dok ya. Ya, karena kan kontribusi di sini pun juga kalian banyak manfaatnya ya, selain mungkin kalian lihat dari segi pengalamannya atau mungkin dari segi, ya itu tadi balik lagi, kalian mau apply ilmu kalian tuh di mana, itu juga bisa nggak harus di sini sebetulnya, dimanapun. Cuman ya kalau kalian kesini nggak ada salahnya, masuk aja ke sini, coba daftar sesuaikan dengan bidang yang kalian punya, minat kalian di mana, dan kalau misalkan memang sudah kesini ya coba aja jalani, pasti kalian merasakan suka dukanya berbeda-beda sih. Kalau spesialnya seperti itu gambarannya. Tuh. Baik dok, menarik sekali. Nah, yang saya sedihkan nih dok nih,